Halo nakama, jumpa lagi dengan kami di channel Gura-Gura Numi. Di video kali ini kami akan membahas spoiler One Piece 1022. Setelah sempat jeda selama 1 pekan, akhirnya chapter terbaru One Piece akan kembali dirilis pada pekan ini. Sebelumnya, di chapter 1021 kita melihat pertarungan epik antara Nico Robin dan Black Maria. Kondisi Nico Robin yang sebelumnya tertekan kini mulai berbalik unggul. Setelah dia mengeluarkan kemampuan terbarunya, yang dia pelajari saat bersama pasukan revolusi. Yang paling menarik perhatian tentunya bagaimana Robin berubah menjadi sosok iblis raksasa. Dia menggunakan teknik baru bernama Demonio Floor. Pada akhirnya, Black Maria pun bisa dikalahkan oleh teknik ini. Di akhir chapternya, kita melihat bagaimana Momonosuke meminta kepada Shinobu untuk merubahnya menjadi dewasa. Lalu, apa yang akan terjadi di chapter 1022? Sebelum kami melanjutkan pembahasannya, untuk nakama yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Kalau sudah, terima kasih. One Piece Chapter 1022 kali ini akan berjudul The Star Train, yang dalam bahasa Indonesia berarti kemunculan sang bintang. Nah, judul ini sendiri jauh lebih masuk akal dan mudah dipahami ketimbang judul yang terbit sebelumnya. Di cover manga One Piece 1022, akan muncul beberapa anggota dari suku Tonkata dan seekor kodok sedang bermain petak umpet di semak-semak Hydrangea. Chapter dimulai dengan sebuah narasi yang mengatakan terkait tentang pembaruan perang Onigashima ini. Dikatakan bahwa perbedaan antara kedua belah pihak telah berkurang. Diperlihatkan pula sebuah panel yang menunjukkan tempat di mana para Tobiroko dikalahkan. Kemudian di panel selanjutnya, tampak pula pulau Onigashima yang sedang melayang, ternyata sudah setengah jalan mendekati ibu kota bunga. Tinggal tersisa 15 menit sebelum Onigashima sampai di ibu kota bunga. Di sisi lain, Luffy sudah kembali berenergi setelah memakan pasokan makanan untuk sebulan yang disimpan oleh Kaido. Berpindah ke lantai 3 kastil Onigashima, kita diperlihatkan kembali pertarungan Raizo melawan Fukurokuju yang semakin memanas. Terlihat Raizo menggunakan teknik Ninpo Clone Jutsu miliknya, sementara Fukurokuju menggunakan teknik Ninpo Airlock Crash Curse, di mana ia menggunakan telinga panjangnya sebagai cambuk. Meski Raizo menyerang Fukurokuju dengan beberapa bunshin miliknya, namun Fukurokuju tidak terkecoh dan tetap mampu menyerang Raizo yang asli. Di saat itulah Raizo bertanya mengapa Fukurokuju memilih setia kepada Orochi. Fukurokuju menjawab bahwa ia adalah seorang ninja, dan sudah menjadi kewajibannya setia kepada Shogun dari Wano Kuni. Fukurokuju juga berkata kalau yang Raizo bela saat ini hanyalah hantu, dan Raizo tidak dapat menjadi seorang ninja sejati karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Raizo membalas bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah tulus karena emosi pribadi mereka. Raizo juga berkata para Nine Red Scabbard sudah mati, bersama dengan Oden di tempo hari. Lalu, Raizo juga mendeklarasikan bahwa kejayaan Kaido dan Orochi akan segera berakhir malam ini juga, dan matahari akan segera menyinari Wano Kuni ketika Momonosuke menjadi Shogun yang baru. Di panel selanjutnya, diperlihatkan Kiku, Kinemon, dan Ashura Doji sedang tergeletak di tanah. Sementara Denjiro, Inuarashi, dan Red Scabbard sisanya masih bertarung. Setelah itu, panel berganti menunjukkan lokasi pertarungan Killer dan Basil Hawkins. Terlihat Hawkins sudah memasuki mode orang-orangan sawah miliknya, dan beberapa boneka jerami sudah tergeletak di tanah. Nampaknya, Killer sudah berhasil menyerang Hawkins berkali-kali, namun Hawkins tidak terluka karena kekuatan buah iblisnya. Killer pun bertanya masih berapa banyak nyawa yang dimiliki Hawkins. Hawkins pun dengan jujur menjawab bahwa nyawanya tidak banyak lagi, sembari tertawa. Killer pun langsung menusuk dada dari Basil Hawkins, namun Hawkins hanya tertawa. Ya, aku memang tidak memiliki banyak nyawa lagi, namun masalahnya, nyawa siapakah sisanya itu, kata Hawkins.
Dan seketika itu juga, panel berganti. Menunjukkan pertarungan di lantai kedua, antara Law dan Kid menghadapi Big Mom. Di situ terlihat secara tiba-tiba, Kid sudah berlutut di depan Big Mom dengan luka tusuk muncul di dadanya. Panel pun kembali ke lantai 3. Hawkins berkata, jika kau membunuhku, maka kaptenmu juga akan mati dengan tanganmu sendiri. Panel pun berpindah ke panggung utama, di mana terlihat King dan Queen yang dalam wujud hybrid formnya, tengah membantai semua orang yang ada di lantai tersebut. Sasaran utama mereka adalah para gifters yang berkhianat kepada mereka. Terlihat juga di sekeliling mereka pun api berkobar-kobar. Di sisi lain, diperlihatkan sosok Marco yang nampaknya sudah kehabisan energi untuk meladeni King dan Queen. Sanji pun mencoba menghentikan mereka, namun Sanji pun justru terlempar dari medan pertempuran. Sanji lalu menyuruh Miyagi dan Tristan untuk membawa Zoro kabur apabila obatnya tidak bekerja, sementara Sanji kembali memasuki area pertempuran. Sementara itu, terlihat Perospero yang juga berada di sana, mencoba menembak Sanji dengan panah permen miliknya. Di saat sebelum anak panah Perospero dilepaskan, Nekomamushi yang berlari dalam full speednya berhasil mendaratkan pukulan ke wajah Perospero. Pukulan itu terlihat membuat Perospero terpental dari panggung utama hingga keluar. Kemudian, panel selanjutnya memperlihatkan Chopper, Miyagi, dan Tristan yang mencoba kabur membawa Zoro. Namun, King membuat bola api dan melemparkannya ke arah mereka. Untungnya, Marco dengan teknik Fushi Azami berhasil menahan bola api dari King tersebut. Sembari menahannya, Marco bertanya pada King perihal suatu ras yang bisa menciptakan dan memanipulasi api dan tinggal di atas red line. Sebelum King bisa menjawab Marco, Queen pun berkata bahwa ia sudah muak dan mereka akan serius untuk membunuh Marco sekarang juga. Queen lalu menyiapkan laser miliknya sementara King membuat bola api lagi. Mereka terlihat akan menyerang Marco dengan serangan gabung. Tapi, sebelum mereka mampu melesatkan serangan, Marco berkata, Oke, aku menyerah. Aku sudah cukup bertarung, bagianku selesai di sini. Saatnya Sang Bintang memasuki arena pertempuran. Setelah Marco berkata demikian, bisa kita lihat di mana seluruh perban Zoro nampak terbuka. Chopper pun terlihat kaget bukan main melihat pemandangan tersebut. Kemudian terdengar teriakan, Santoryu, Diable, Rengoku Onigiri, Moton Shot, dan di suatu panel khusus mereka berdua, terlihat Zoro dan Sanji menyerang King dan Queen secara bersamaan. Setelah bersama-sama melancarkan serangan, Zoro berkata, Owe, alis keriting, kalau kita memenangkan pertarungan ini. Ya, aku mulai bisa membayangkannya. Kemudian mereka berdua dengan bersamaan mengatakan, membayangkan Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Nah itulah yang menjadi akhir dari spoiler One Piece 1022 kali ini. Terima kasih untuk nakama yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan terima kasih.